take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, di tengah pandemi yang masih menghantam Indonesia dan juga dunia ya, tentu saja ini menjadi tantangan berat untuk Anda para pengusaha ataupun yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai pimpinan. Nah, Smart listeners, di hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola emosi terhadap apa yang kita hadapi sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, yang bagaimana menyeimbangkan antara emosi dan juga dengan ritme kerja yang sepertinya sudah semakin tidak karuan gitu ya, karena dari WFH sekarang juga ada yang sudah WFO, kemudian WFH lagi, dan ini menjadi tantangan tersendiri justru untuk kita. Selamat pagi Smart Listener, saya Tasya Rustama akan menemani Anda dalam program Smart Emotion di hari ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cerdas secara emosi. Menemani pagi Anda selama 1 jam ke depan, Smart Listener, saya bersama dengan Coach Anthony Dio Martin yang pasti akan membagikan ilmu-ilmunya bagaimana tentang kecerdasan emosi untuk Anda. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga Smart Listener di mana Anda berada pada pagi hari ini. As usual, senang banget bisa kembali hadir pagi-pagi untuk ngopi, ngobrol-ngobrol pinter. Wow. Ya, dan yes Mbak Tasya, senang banget dan salam antusias buat semuanya pada pagi hari ini. Semoga kita memulai hari Kamis kita yang luar biasa ini dengan penuh semangat, dengan penuh antusiasme, dengan penuh sukacita. Thank you. Yes. Salam antusias. Smart listeners, di masa pandemi ini kepemimpinan itu sepertinya adalah kunci ya. Karena untuk bertumbuh, organisasi tentu saja butuh leader yang tangguh. Leader yang cerdas emosinya, tapi bukan hanya sekedar pintar. Bisa juga dia connect dengan tim, kemudian dengan customer, dengan semua pihak dia bisa connect. Leader yang bisa diandalkan, ini adalah leader yang memiliki emotional leadership. Dan ini juga yang akan dibahas dalam perbincangan kita dalam program Smart Emotion di pagi hari ini. Begitu ya Pak Anthony? Betul banget. Oke, dan Smart Listener, saya akan share ya untuk Anda pertanyaan dalam program Smart Emotion di hari ini. Menurut Anda Smart Listeners, pemimpin yang memiliki EQ tinggi itu gimana sih sikapnya ketika memimpin sebuah organisasi yang mungkin Anda bisa sharing ya bersama kami ketika Anda punya pengalaman menghadapi pemimpin yang mungkin cerdas emosinya atau justru sebaliknya, emosinya sepertinya nggak cerdas deh. Nah, Anda bisa sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Jangan lupa sertakan nama Anda, Smart Listeners, kemudian domisili dan juga jawaban Anda. Menurut Anda, ciri dari pemimpin yang punya EQ tinggi ketika dia memimpin sebuah organisasi, sikapnya itu bagaimana sih? Silakan kirimkan jawaban Anda ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel kami Radio Smart FM atau di Facebook, live Facebook kami Radio Smart FM dan juga live Instagramnya Pak Anthony di @AnthonyDioMartin ya Pak Anthony? Benar, iya. Oke, seperti biasa pertanyaan saya, kenapa sih Pak Anthony membahas seputar emotional leadership ini di hari ini? Silakan Pak Anthony. Oke, Mbak Tasya, seperti biasanya, dan saya selalu bilang, pasti topik-topik yang kita ajukan itu selalu, yang kita angkat itu selalu, entah apa karena lagi viral, atau karena ada situasi khusus, atau karena memang dilatar belakangi oleh berbagai kasus yang terjadi. Nah, kali ini, topik kita memilih kenapa bicara mengenai emotional leadership itu karena memang kasus yang belakangan ini terjadi. Jadi, bayangkan dalam 1 minggu ini saja saya ketemu dengan beberapa grup, dan mulai dari ada focus group discussion, ada yang kemarin saya ketemu dengan salah satu leader datang dari Jawa Tengah, ketemu di Starbucks dan cerita panjang lebar berkeluh kesah tentang apa yang terjadi. So ini adalah contoh betapa pentingnya saya merasa bahwa kecerdasan emosional dalam bisnis dan dibutuhkan gitu. Jadi kita angkat beberapa kasus saja dulu ya, Mbak Tasya. Misalnya begini. Ada situasi di mana jadi pemimpinnya itu mulai mengangkat bendera putih. Kalau istilah tadi Mbak Tasya mengatakan ini situasi yang nggak menentu. Udah WFH, balik lagi WFO, balik lagi WFH. Syukur alhamdulillah sekarang kan kondisinya udah agak sedikit menurun.
ya, tapi orang masih tetap berhati-hati, masih was-was. Nah, tapi dalam situasi seperti ini, kayak kemarin malam saya memberikan seminar, ada sekitar 200 untuk leader, dan beberapa di antara pebisnis itu sudah mengangkat bendera putih. Wow. Ya, bahwa menyerah dengan kondisi seperti itu, dan itu dampaknya besar. Bayangkan, leader saja sudah angkat bendera putih, bagaimana dengan timnya? Benar. Ya, nah, dan di sisi lain, kalau kita lihat ada juga kok cerita-cerita para pebisnis yang ternyata bisa banting setir, ya, fokus pada bisnis yang lain, dan karyawan-karyawannya itu ternyata bisa dimanfaatkan, bisa diperdayagunakan. Dari yang tadi bisnis resto, gara-gara situasi pandemi kemudian tidak bisa dilakukan, lantas kemudian masuk ke dalam frozen food misalnya. Ternyata karyawannya bisa yang tadinya biasa melayani di resto gitu, ternyata sekarang melayani pemesan secara online, dan ternyata mereka bisa beralih kompetensi. Leader ini bercerita dengan begitu bangganya. Ada kasus seperti itu. Ada juga yang kasus di mana beberapa pemimpin justru jadi sering uring-uringan dan sering marah. Wow. Masa pandemi ini, makanya butuh EQ. Ya, selama proses ini. Ada juga kasus, yang ini cerita kasus di Jawa Tengah, pemimpinnya pinter, banyak latar belakang insinyur, tapi apa yang terjadi yaitu orang datang hanya bawa tubuhnya saja, fisiknya saja, jadi isinya cuman terima gaji, nunggu gaji bulanan, tapi orang di sana tidak punya emotional connection. Dan leadernya sendiri, direkturnya sendiri berpikir ya udah kalau mau pergi aja. Jadi orang keluar masuk dengan begitu gampangnya. Nah, ini satu kasus. Kasus lainnya minggu ini juga, kasus apa? Kasus seorang direktur yang posisinya belum jadi direktur, bakal jadi direktur. Nah, ini yang memprihatinkan. Jadi si leader ini datang, kemudian sempat berkeluh kesah begini. Posisinya sekarang GM. He is a very good manager. Manager itu berarti pencapaian target bagus, tugasnya bagus, tapi bad leader. Bad leader dalam arti apa? Orang nggak puas, orang nggak nyaman. Lingkungan kerja nggak nyaman. Jadi itu karena dia pintar, dia gampang untuk menggoblokkan orang. Dan orang hidup dalam ketakutan. Dan dia nggak ngerti betapa toksiknya lingkungan itu. Problemnya adalah, yang di atas melihat bahwa prestasinya bagus. Dan sebentar lagi ada kemungkinan dia bakal diangkat menjadi direktur. Dan itu menakutkan untuk banyak orang. Ya, benar. Nah, ini loh Mbak Tasya yang saya ingin katakan latar belakang kenapa obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini menarik. Nah, saya ingin obat pintarnya ini ada dari satu buku, judulnya Emotional Leadership. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Mbak Tasya. Baik Pak Antoni. Kita jeda dulu ya. Kita akan pelajari dari contoh-contoh itu sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil gitu ya pelajarannya. Apa yang membedakan para leader-leader ini ketika menghadapi pandemi COVID-19? Salah satunya mungkin dari emotional leadership itu. Tapi apa yang mereka tanamkan di dalam pengimplementasian dari emotional leadership ini? Kita jeda dulu ya Pak Antoni. Listeners, kami juga masih menunggu atensi Anda untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kira-kira menurut Anda, ciri-ciri pemimpin yang cerdas secara emosi itu bagaimana sih dalam memimpin sebuah organisasi? Kami masih tunggu, kirimkan jawaban Anda ke 0812 11 12 959 dan kita akan kembali di sesi yang selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan. Di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu, memberi untuk negeri. Smart FM
Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat datang Smart Listener, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kini Anda tengah mendengarkan program Smart Emotion. Kami tengah membahas seputar emotional leadership, bagaimana seorang pemimpin menggunakan EQ untuk memimpin organisasinya. Ini sangat penting Smart Listeners, tentu saja bagaimana seorang pemimpin ini ternyata butuh juga loh EQ di dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, kami memberikan sebuah pertanyaan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kira-kira menurut Anda, ciri dari pemimpin yang memiliki EQ tinggi itu gimana sih sikap dan juga perilakunya ketika ia memimpin sebuah organisasi? Anda mungkin bisa menjawab dan juga memberikan pengalaman Anda, sharing Anda ketika mungkin menghadapi pemimpin yang cerdas secara emosi. Dan Anda bisa kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel kami Radio Smart FM dan juga live Facebook kami Radio Smart FM dan juga Instagram @AnthonyDioMartin. Banyak nih Pak Anthony channelnya ya bisa dimanfaatkan oleh Smart Listeners. Yes. Jadi silahkan untuk Anda bergabung bersama kami di dalam perbincangan di pagi hari ini. Kita lanjut dalam perbincangan kita. Nah, Pak Anthony, kira-kira ya bisa dijelaskan nggak sih kepada kami gitu, sebenarnya emotional leadership itu apa? Dan bagaimana contohnya ketika diimplementasikan? Oke, jadi obat pintar kita pada pagi hari ini untuk para profesional, untuk para eksekutif, untuk para leaders yang mendengarkan kita adalah obat pintarnya adalah dari buku Emotional Leadership ini. Ini pemikiran yang keren ditulis oleh Mike and Karen Gosling, suami istri yang punya lembaga asalnya di Australia, sekarang sukses di Singapura sebenarnya. Mereka membangun lembaga yang memang khusus fokus di EQ juga. Nah, hari ini kita kan berbicara mengenai 4 hal yang menentukan seseorang dikatakan EQ-nya pintar atau jongkok dari keempat sisi itu. Jadi apa saja? Jadi kalau kita lihat dari prosesnya sebenarnya adalah pertama-tama adalah bagaimana seorang leader itu pertama-tama itu berhubungan dengan bagaimana dia menerima dan menangkap apa yang terjadi di sekelilingnya. So, radarnya keluar nggak untuk bisa tahu sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi dalam organisasinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah berbicara mengenai bagaimana setelah dia menangkap, dia paham nggak dengan apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah setelah dia menangkap, setelah dia memahami, bagaimana dia mengelola. Itu yang nomor 3. Yang keempat adalah bagaimana dia mengekspresikan dari apa yang dia rasakan. Jadi, boleh dikatakan kalau kita menilai dari bicara mengenai emotional leadership itu kan bicara mengenai, jadi pada dasarnya kalau kita mendefinisikan, kalau ada pertanyaan, jadi emotional leadership itu apa sih? Yaitu bagaimana seseorang pemimpin menggunakan aspek-aspek emosi ini untuk membangun organisasi dia. Jadi mulai dengan bagaimana dia radarnya menangkap apa yang terjadi, bagaimana dia memahami, bagaimana dia mengelola, dan bagaimana dia mengekspresikan. Jadi 4 hal inilah yang masuk dalam ranah yang kita sebut dengan emotional leadership ini. Saya selalu bercerita. Nah, salah satu cerita yang saya ceritakan berulang-ulang adalah kisah bagaimana Steve Jobs dulu dan sebelum dia ditendang keluar dan setelah dia ditendang keluar. Nah, Steve Jobs ditendang keluar dari Apple yang dia bangun sendiri, itu adalah seorang Steve Jobs yang sangat pintar, sangat cerdas, tapi yaitu
Problemnya adalah mulutnya kadang nggak terkendali dan itu membuat dia banyak dibenci orang. Bahkan ketika dia keluar pun orang nggak merasa sedih-sedih banget. Nah, setelah sempat keluar dari Apple dan sempat menjalani masa pertobatan yang luar biasa. Tapi thanks juga dia keluar dari Apple, dia membangun Pixar. Kalau dia nggak keluar dari Apple, dia nggak membangun Pixar dan kita nggak bisa nonton Toy Story, film-film yang keren gitu. Nah, habis itu kemudian ternyata Apple nggak terlalu sukses. Maka kemudian dia dipanggil lagi. Nah, ternyata dari proses ketika dia ditentang keluar, ada sebuah proses pertobatan yang luar biasa buat si Steve Jobs ini. Dia kembali dan dia kemudian dengan sebuah kesadaran yang lebih luar biasa, lebih connect lah. Orang bisa merasakan bagaimana dia lebih connect dengan orang, lebih peduli dengan orang. Makanya waktu ketika Steve Jobs meninggal, banyak loh yang betul-betul merasa kehilangan yang luar biasa. Saya yakin kalau Steve Jobs itu meninggal pada waktu sebelum dia ditendang keluar, pasti banyak orang yang merasa kehilangan. Nah, ini contoh bagaimana emosional. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh yang lain untuk pertanyaannya Mbak Tasya nanti. Tapi untuk di awal-awal seperti ini jadi semacam refleksi buat kita. Semacam jadi permenungan buat kita. Jadi apakah kita sebagai leader itu kita paham nggak sih sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan lu datang ke kantor cuk langsung masuklah ke dalam ruangan kerja Anda dan tutup pintu nggak mau tahu apa yang terjadi. Cuma tunggu laporan kan? Gini Pak laporannya gitu, dan Anda cuma percaya dengan laporan tapi nggak tahu apa yang terjadi. Wah, celaka banget gitu. Oke, Pak Antoni, ini menjadi pertanyaan saya. Ketika menjadi seorang leader gitu, ada leader-leader yang berpemikiran bahwa ya toh perusahaan saya masih berjalan gitu, toh saya masih mencatatkan revenue, saya masih bisa perform di sini. Apa sih pentingnya saya untuk memiliki emotional leader ini gitu? Ya kalau misalnya ada karyawan ya bisa diganti lah nanti gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa menjadi trigger gitu Pak Antoni bahwa kita ini harus nih punya sebuah emotional leadership gitu di dalam memimpin sebuah organisasi? Oke, pertanyaannya menarik Mbak Tasya. Iya sih, artinya organisasi masih bisa tetap menghasilkan, masih ada profit. Tapi pertanyaannya adalah, kamu punya profit, tapi apakah kamu punya jiwanya orang-orang kamu? Itu kan pertanyaan yang menarik. Jangan-jangan seperti tadi, ini kasus yang saya barusan dengar, dan saya menyimak dengan luar biasa. Orang datang hanya membawa tubuhnya dan fisiknya doang. Tiap hari cuma mikirin yang penting gue dapat gaji. Jadi orang tuh pemikirannya ini tempat cuma cari makan. Jiwanya nggak berada di sana. Jadi kalau organisasi seperti ini kalau ada apa-apa bencana lebih parah, pasti orang pada keluar semua. Jadi orang tidak merasa sense of belonging, tidak ada di sana. Ngomong boro-boro bicara tentang ownership. Jadi ketika ada masalah orang saling lempar persoalan dan merasa tuh kan gara-gara alasan. Malah kadang-kadang ada beberapa di antara kasus terjadi loh. Ketika atasan bikin salah, ketika atasan bikin kekacauan, malah bawahannya bukan kasih tahu, malah bawahan ngetawain, rasain loh. Jadi ini contoh yang saya bilang, kenapa pimpinan perlu EQ seperti pertanyaannya Mbak Tasya. Jangan sampai kita cuma menjalankan bisnis, tapi ikatan emosi dan bagaimana orang merasa bagian dari grup itu sama sekali tidak ada perasaan. Orang bilang in group itu adalah orang merasa nggak bahwa dia menjadi bagian dari kelompok itu menjadi penting. Menciptakan bagian di situ. Baik, menciptakan juga sense of belonging gitu ya Pak Antoni ketika perusahaan itu. Saya dapat sebuah kisah gitu Pak Antoni. Ada seorang pemimpin gitu yang dia memimpin di tengah pandemi ini penjualannya turun gitu kan. Tapi ketika bilang bahwa kepada bawahannya, sorry, saya tidak bisa untuk memperpanjang kalian. Sekarang perusahaan lagi tidak baik gitu. Saya sudah mencoba semaksimal mungkin untuk tetap membayar kalian. Tapi jika kalian ingin keluar, silahkan, tidak apa-apa. Karena ya itu pemimpinnya sudah buka-bukaan kan. Tapi ketika ditawarkan hal tersebut, justru karyawannya enggak Pak, saya enggak mau. Karena ini tempat saya mencari nafkah dan saya merasa ini milik saya juga dan mereka tetap stay di situ. Itu mungkin ya Pak Antoni, the power of sense of belonging itu yang ditanamkan seorang pemimpin ini kepada karyawan ya. Betul. Jadi Mbak Tasya, kalau kita menganalisa kasus seperti itu, tidak mungkin kan karyawan itu boro-boro, jangankan dalam kondisi seperti itu. Ya kalau dalam situasinya boro-boro, apalagi mau dipotong gajinya, apalagi mau disuruh keluar, ya udah keluar aja. Ya. Jadi
Itu berarti apa? Hubungan keterikatan emosi. Jadi orang bukan lagi cuma sebatas karena hubungan profesional kerja. Tapi ada sense, ada perasaan di situ, ikatan emosi terbangun di situ. Dan itu butuh waktu untuk dibangun. Dan pada saat ketika seorang pimpinan, ini kan kalau dalam istilah EQ, kita mengatakan emotional honesty, kejujuran emosi. Ketika dia bisa mengungkapkan dan mengutarakan apa sih yang sebenarnya terjadi, orang malah respect gitu. Nah, banyak pemimpin yang kadang khawatir. Harus kelihatan pintar, harus kelihatan keren, dan takut bahwa kalau kelihatan rapuh itu seolah-olah dia bukan seorang pemimpin. Malah sekarang ini orang semakin jujur, orang semakin respect. Itu buktinya kan, justru ketika itu jujuran itu diungkapkan, orang malah merasa bahwa iya Pak, bagaimanapun juga kami punya pilihan, kami tahu kamu punya pilihan, tapi kamu memilih untuk tetap stay di sini. Itu kan keren gitu. Ya, jadi bukan sekedar orang mau dapat gaji, tapi jiwanya hadir di situ gitu, Mbak Tasya. Benar. Baik, Pak Antoni, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita akan pelajari Pak Antoni gimana sih mengenali bahwa kita ini udah termasuk sebagai orang yang memiliki emotional leadership apa enggak sih? Kemudian gimana ya cara menghadapi seorang pemimpin yang mungkin tidak memiliki kecerdasan emosi ini. Mungkin Pak Antoni bisa berikan tipsnya kepada kami. Dan Smart Listeners, kami juga masih mengundang Anda untuk ikut serta berbincang bersama kami ya. Silahkan, kami mengundang Anda membuka channel selebar-lebarnya untuk Anda bertanya seputar tema di pagi hari ini, ataupun untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan dari kami. Menurut Anda, kira-kira ciri dari seorang pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi itu bagaimana sih sikap dan juga perilakunya ketika ia memimpin sebuah organisasi? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Nanti akan kami bahas di sesi yang keempat. Dan silakan juga untuk Anda yang ingin bertanya, kami terima pertanyaan Anda, kirimkan juga di nomor yang sama, dan kita akan kembali di sesi yang kedua. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Saat ini bukan waktunya kita untuk berdebat. Ayo bersama Smart FM kita bergerak bersama pulihkan Indonesia, khususnya bagi pelaku UKM dan UMKM. Smart FM akan bantu mempromosikan produk dan usaha Anda di Instagram feed Smart FM gratis loh. Silahkan kirimkan nama produk, foto produk beserta nomor telepon dan alamat email ke 0812 11 12 959. Dan bagi sahabat yang ingin membantu mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, bisa dengan menyumbangkan sembako, alat pelindung diri, suplemen kesehatan, dan lainnya. Silahkan dikirimkan ke Smart FM di Gedung Perintis Kompas Gramedia lantai 5, Jalan Kebahagiaan nomor 4 hingga 14 Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Sumbangan yang kami terima akan disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan relawan COVID-19 yang berjuang setiap harinya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia bersama KG Radio Network. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency.
Selamat memulai hari Anda, Smart Listeners, terutama untuk Anda yang mungkin sekarang sedang bersiap-siap untuk beraktivitas, bekerja, atau untuk Anda yang mendengarkan kami di perjalanan ya. Hati-hati di jalan untuk Anda. Dan Smart Listeners, saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada di pagi hari ini yang cerah sekali di Jakarta. Smart Listeners, semoga di kota-kota Anda juga cerah ya. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, selamat pagi. Kemudian untuk Anda yang ada di Surabaya, selamat pagi untuk Anda. Dan Anda yang ada di Yogyakarta, kemudian Medan, Pekanbaru, Palembang, dan juga untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda. Semoga di hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan juga sukses untuk karir dan juga usaha Anda. Kini kita belajar bagaimana untuk bisa lebih cerdas secara emosi, karena di hari ini kita masih membahas tentang emotional leadership. Sangat berguna untuk Anda para leader ataupun untuk Anda yang mungkin ingin menjadi leader ya, tetap harus belajar. Nah, kita akan tanya kepada Pak Antoni, kira-kira ciri-cirinya apa sih dan ada nggak sih hal tersebut di diri kita? Pak Antoni, seperti pertanyaan saya di sesi sebelumnya, apa sih ciri-ciri dan juga mengenali gitu, cara mengenali apakah kita termasuk ke dalam orang yang memiliki emotional leadership yang tinggi, Pak Antoni? Oke, yes. Saatnya buat kita pada kesempatan ini bongkar-bongkar buku ini. Kalau perlu, siapkan catatan Anda, Smart Listener, catat baik-baik. Kalau perlu Anda diskusikan bersama dengan tim Anda, terutama para orang-orang yang ada di bawah Anda, yang punya orang lagi di bawahnya, terutama para leader. Jadi apa yang dilakukan di dalam pembelajaran ini adalah 4 kriteria tadi. Yang kita sebut dengan IS. IS itu E, A, S, dan E. Nah, tadi kita sudah sebutkan satu demi satu mengenai ciri-cirinya. Jadi pertama-tama kita bicara mengenai E. E itu adalah bagaimana Anda evaluate. Evaluate itu bagaimana Anda memahami, bagaimana Anda tahu tentang apa yang terjadi. Seperti yang saya bilang, jangan-jangan lu datang ke kantor, cuma datang sampai di kantor, langsung masuk dalam ruangan, dan langsung kemudian tutup pintu. Ya, ataukah kamu pasang radar dan berusaha untuk cari tahu, sekarang ini situasinya seperti apa ya, kondisinya seperti apa. Itu yang pertama, evaluate. Yang kedua adalah kita bilang affirm. Affirm itu adalah bagaimana kita betul-betul affirm dengan apa yang sebenarnya terjadi. Atau kamu pingin tahu nggak sebenarnya, terutama memahami dan mengerti apa ya sebenarnya situasi yang benar-benar terjadi. Misalnya contoh, saat ini ada kasus, kamu tahu nggak sih sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus itu? Nah, ada leader yang kadang-kadang dia nggak mau tahu. Pokoknya gue mau tahu itu beres. Ya. Nah, apakah kamu berusaha untuk memahami tentang hal itu? Itu affirm. Dan yang ketiga adalah seal. Seal itu adalah bagaimana kita seal itu kan segel. Bagaimana kita menyekat, bagaimana kita memutuskan mengenai apa yang mesti kita lakukan dalam situasi itu. Ya. Jangan-jangan kita cuman orang yang cenderung one man show, pokoknya ini yang harus dilakukan, tapi kita nggak mau terima feedback orang. Menurut saya leader yang emotional leadership-nya bagus adalah dia cukup balance. Ketika saya melakukan sesuatu ini, ada kemungkinan saya bikin salah. Kalau saya bikin salah, saya minta maaf. Tapi kalau kalian punya masukan, tolong kasih masukan ke saya, biar saya nggak membuat salah di dalam keputusan. Dan dia cukup terbuka untuk hal ini. Buat saya adalah leader seperti itu yang betul-betul luar biasa untuk belajar. Nah, yang terakhir adalah yang kita sebut sebagai enjoy. Nah, kamu menikmati, ini adalah bicara mengenai hasil dari keputusanmu, oke atau tidak, orang happy atau tidak, dan kamu sendiri merasa nyaman nggak dengan bagaimana itu dieksekusi. Nah, jadi ini penting, dan ini juga yang menjadi semacam ukuran kalau ditanya, apa sih ukuran kita mengatakan seorang leader itu secara emotional leadership-nya itu bagus. Jadi bagaimana dia tahu tentang situasi, bagaimana dia betul-betul paham, atau jangan-jangan paling nggak sederhana lah meeting misalnya, kita tahu bahwa misalnya contoh salah satu rekan saya di tim kami baru saja mengalami ini harus bedah karena ada masalah kista gitu. Ya, kemudian nah waktu ketika meeting bisa nggak kita mulai dengan hal yang sederhana, gimana operasinya, apa kata dokter dan sebagainya. Simple question waktu ketika kita meeting. Tapi kan itu kan menunjukkan bahwa kita care, kita peduli dengan orang itu kan gitu loh. Nah, kita nggak perlu lama-lama. Kita tahu topik meeting kita apa gitu. Tapi kan koneksi seperti ini kan nggak langsung kita harus bicara mengenai tugas, nggak harus kita bicara mengenai pekerja. Just simple pertanyaan seperti ini. Tapi orang merasa,
Orang yang ditanya merasa, wow, atasan saya care. Paling nggak atasan saya tahu tentang apa yang terjadi. Yang kedua menunjukkan care. Tetapi itu pun bagus di mata teman-teman yang lain yang mendengarkan, betul nggak? Iya. Karena teman yang lain merasa, oh iya ya benar ya, ini leader care banget. Dia dengan si ini aja, yang posisinya seperti itu, yang staff ini aja care. Berarti dia juga care dengan yang lain. Jadi itu juga kelihatan bagus buat teman-teman yang lain gitu loh. Nah, ini saya katakan yang mesti dibangun, Mbak Tasya. Ini yang menjadi PR Pak Antoni. Ketika seorang leader, ibaratnya dia sudah merasa di atas gitu ya Pak Antoni. Untuk melihat ke bawah tuh kayak nanti dulu deh gitu ya. Jadi kayak untuk meminta evaluasi atau untuk sekedar care itu kadang-kadang mungkin menjadi sebuah hal yang sulit gitu untuk dilakukan ya Pak. Ya, betul. Makanya saya mau kasih contoh ya. Contoh yang saya mau ini mungkin mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan kita. Karena biasanya kalau teori. Contoh, Elon Musk. Elon Musk itu kita tahu lah CEO-nya Tesla, CEO-nya SpaceX gitu. Itu pernah mengalami satu kejadian yang dahsyat. Jadi tingkat kecelakaan menjadi sangat luar biasa tinggi di salah satu pabrik di Tesla. And you know what? Memang kita tahu sih, kalau Anda perhatikan, Elon Musk itu tidak se-vokal, tidak verbal seperti Steve Jobs. Kalau Steve Jobs itu kan kalau ngomong itu aja udah inspiratif. Elon Musk enggak. Kalau kita lihat interview dia, bahkan ngomongnya itu susah. Kadang-kadang kelihatan tergagap, kelihatan nggak vokal banget, nggak bisa memverbalkan dengan bagus. Tetapi dia termasuk salah satu yang punya rasa emosi yang luar biasa. Sampai-sampai waktu itu, ini saya bacakan ya, apa yang dia tuliskan waktu itu. Kalau dia terjemahkan. Dia bilang, aku ingin kalian tahu betapa aku peduli dan betapa kejadian itu bikin hati saya terkoyak-koyak dengan kecelakaan. Saat kalian sedang berusaha membangun sebuah mobil yang luar biasa. Dan saya ingin kalian melapor secara pribadi ke saya. Dan saya pun akan memastikan sampai saya akan mengecek dan melakukan sendiri apa yang kini dilakukan oleh yang mengalami kecelakaan itu dan memastikan tidak ada lagi kemungkinan kecelakaan yang lain. Bayangkan, secara personal Mbak Tasya, Anda sebagai operator, Anda menerima surat seperti itu dari CEO Anda. How do you feel? Sangat tersentuh pasti. Sangat merasa dihargai. Betul. Jadi ini sebuah contoh bagaimana seorang pemimpin menunjukkan kepedulian dia. Contoh yang lain, ini a very interesting story. Dari Indra Nooyi. Indra Nooyi itu adalah mantan CEO-nya Pepsi Cola. Very interesting story. I love this story. Waktu ketika aku pertama kali dengar, gila ya, keren. Jadi gini, Indra Nooyi itu kan dari India. Dan waktu ketika dia pulang ke rumahnya, apa yang terjadi? Tetangga-tetangga berdatangan bukan nyelamatin dia, malah menyelamatin ibunya. Dan dia merasa, dan dia happy juga karena melihat ibunya begitu bangga karena anaknya jadi, bayangkan CEO Pepsi Cola. Dan waktu dia balik ke kantor pusat, dia kepikir, iya ya, selama ini nggak kepikir betapa bangganya orang tua sama anak-anak mereka. Dan gini deh, dan apa yang dia lakukan tahu? Indra Nooyi kemudian mulai menulis surat untuk para orang tua satu demi satu dari eksekutif ya, jadi berarti MGM ke atas itu satu demi satu ditulisin, bukan kepada orangnya, tapi kepada orang tua mereka. Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, dan saya merasa selama ini bekerja dengan ini, satu hal yang luar biasa, putra Ibu adalah seorang yang begini-begini. Dan saya sangat bangga bekerja dengan beliau. Bayangkan orang tua menerima surat seperti itu. Dan itu menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Betapa tingginya level engagement, betapa tingginya hubungan kedekatan emosional dengan Indra Nooyi sampai akhirnya dia pensiun. So to me, ini contoh yang menarik bagaimana seorang pemimpin melalui hal-hal yang kecil membangun ikatan emosi. Justru ikatan emosi inilah yang dibutuhkan pada saat krisis terjadi. Dan kekuatan seperti ini membuat kita bisa menerobos tantangan kesulitan. Makanya kenapa dibutuhkan pada masa-masa pandemi seperti ini. Ini ada hubungannya nggak sih Pak Antoni dengan tingkat kematangan seseorang gitu ketika orang ini sudah lebih senior gitu ya, pengalamannya sudah lebih lama gitu. Kemudian mereka akan lebih wise dan juga lebih kayak memiliki emotional leadership ini daripada orang-orang yang dalam tanda kutip lebih muda gitu ya Pak. Yes, nah ini menarik sih. Kemarin Mbak Tasya waktu ketika kita di Starbucks dan ngobrol-ngobrol dengan leader yang komplain habis-habisan. Perusahaan di Jawa Tengah itu, padahal ini perusahaan yang keren gitu. Dan akhirnya kemudian, ya kita sampai kepada satu kesimpulan sih. Memang beberapa leader yang diceritakan itu memang tingkat
usianya itu memang cenderung relatif muda. Tapi gini loh, saya adalah orang yang tidak terlalu percaya bahwa deterministik karena umur, karena usia itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa oke, aku nggak major karena usiaku nggak cukup gitu. Karena menurut saya itu bisa dipercepat kan gitu loh. Bagaimana? Dan kita selalu bilang yang namanya kecerdasan emosi itu kan sesuatu yang sebenarnya mungkin untuk kita latih, mungkin untuk kita pelajari sebenarnya. Asal kita punya kesadaran, terutama gini, makanya awareness before change. Kita selalu bilang ABC, awareness before change. Kamu mesti punya kesadaran dulu. Oh sih, selama ini kata-kataku banyak menyakiti orang ya. Selama ini aku seringkali melewati, ya, dan yang kemarin itu yang seringkali yang terjadi adalah bypass. Mentang-mentang posisinya udah direktur, bypass, GM-nya jadi nggak ada gunanya, manajer jadi nggak ada gunanya. Jadi dari atas bisa langsung ke bawah, ke staff. Akhirnya kemudian leader merasa, terus gue jadi GM buat apa gitu. Nah, hal seperti itu. Tapi gini, saya tetap mengatakan, menjawab pertanyaannya Mbak Tasya, mari kita tidak menjadikan ini sebagai alasan gitu. Nah, tips yang saya ingin berikan sampai nanti, kemudian termasuk nanti di segmen keempat, saya nggak tahu waktu kita berapa lama lagi harus cut gitu. Ada konsep yang namanya ear, telinga. EAR, which is inilah tips yang harus didengarkan oleh para leaders. Bagaimana caranya mempraktekkan supaya EQ-nya jalan. Oke. Cerita dari Jack Welch yang saya akan ceritakan di bagian terakhir. Baik, konsep IR ini Pak Antoni kita akan bahas di sesi yang terakhir ya. Tentu saja Smart Listeners harus menyimak sampai dengan pembicaraan kita sampai nanti gitu kan, sampai dan nanti juga kita akan bahas beberapa respon dari Smart Listeners yang sudah sampai di WhatsApp kami Pak Antoni. Di hari ini cukup ramai sekali di WhatsApp maupun juga di YouTube Pak Antoni. Nanti mungkin akan dibacakan dan Pak Antoni bisa menanggapi gitu ya. Dan Smart Listeners kami juga masih tunggu karena masih ada waktu sampai dengan sesi 4 nanti. Jadi silakan jawab pertanyaan kami. Kira-kira menurut Anda apa sih ciri-ciri dari seorang pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi? Bagaimana cara mereka bersikap, kemudian memperlakukan orang lain di dalam organisasi? Sharing yuk bersama kami di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Semua serba berubah, demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency.
Tidak terasa, Smart Listeners, kita sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini menjadi sesi yang menarik karena kami akan membahas ya dan juga membacakan pesan-pesan dari Anda ataupun pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami ataupun di live Instagram Pak Antoni Dio Martin ya dan juga YouTube channel kami Radio Smart FM. Pak Antoni, saya mulai ya. Tapi mohon maaf, mic-nya dihidupkan dulu. Oke, Pak Antoni, ini cukup ramai di pagi hari ini. Kita dapat pesan dari Malang sampai dengan Kalimantan, Jogja, Sidoarjo, dan kota-kota lainnya, Pak Antoni. Ada Pak Pramudia di Malang, Pak Antoni? Hai, Pak Pram. Menurut beliau, ciri pemimpin yang baik menurutnya adalah dapat memanusiakan manusia dan dimanusiaakan, katanya. Wow, right. Thank you, Mas Pram. Kemudian kita terbang ke Kalimantan ya, Pak Antoni. Ada Bapak Ansari di sana. Hai, Brother Ansari. Salam sehat dan bahagia, Pak Antoni. Ini tidak pendapat saya. Pemimpin itu yang baik lahir dari bawahan yang baik, Pak Antoni. Oh, oke. Yes, betul. Jadi kalau dia follower yang bagus, umumnya ketika jadi pemimpin, dia bisa jadi pemimpin yang bagus. Make sense. Thank you banget, Pak Ansari. Di Madiun, Pak Antoni, ada Pak Agung Nugroho. Pemimpin harus punya IQ yang mapan dan mantap agar bisa menarik dan mempertahankan follower yang terbaik, mempertahankan dan meningkatkan kualitas karir kita. Dan pemimpin yang IQ-nya tinggi adalah hadir untuk anak buahnya, mau dan mampu membuat anak buah jadi lebih pintar dan promosi, juga bangga jika anak buah sukses. Katanya begitu, Pak Antoni. Oh, I love it. Thank you. Yang saya mau garis bawahi adalah ketika dia bangga, ketika anak buahnya sukses. Nah, banyak pemimpin nggak bangga, banyak khawatir, cemas, takut. Kalau anak buahnya itu lebih pintar daripada dia. Iya, takut posisinya direbut gitu ya, Pak. Betul. Kita ke Jakarta, Pak Antoni. Ada Pak Hermanto. Kalau menurut saya, Pak Antoni seorang pemimpin seperti Ki Hajar Dewantoro. Ing Karso Song Tulodo, Ing Mandio Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Benar, betul. Di depan, di samping, di belakang. Thank you. Thank you, terima kasih. Sidoarjo, Pak Antoni, ada Bapak Bambang. Leader yang baik adalah yang bisa menciptakan tim bahagia dalam prosesnya dan tujuan tercapai dengan baik. Setiap permasalahan diselesaikan dengan bijak, katanya. Saya suka dengan prinsip ini, artinya gini loh. Jangan sampai sukses tapi kagak bahagia gitu loh. Kita sukses tapi kagak bahagia, oh my God gitu. Harus dua-duanya dapat. Yes, thank you. Oke, masih dari Jakarta, Pak Antoni, ada Pak Ian. Hai Pak Ian. Ekspresinya tenang, tidak tegang, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Begitu menurut Pak Ian. Iya, tapi memang penting banget ya. Kadang-kadang ketika ada masalah, semua akan melihat, ibu gimana responnya ya? Wajah ibu gimana? Wajah bapak gimana? Semua anak buah pasti dalam situasi masalah. Orang akan melihat, ini atasan gue panik kagak? Kalau atasan gue tenang, oke, berarti kita supposed to be, kita juga ikutan tenang gitu. Iya benar. Jadi leader harus mengerti bahwa cara dia mengekspresikan pembawaannya itu akan menentukan anak buahnya akan melihat. Yes, thank you. Seperti kata Pak Antoni juga kan bahwa energi itu menular kan. Kalau dia tidak tenang maka gerusuk-gerusuk juga nih di bawah kan. Thank you. Benar. Bapak Saidi di Jakarta, Pak Antoni, pemimpin yang memiliki IQ tinggi adalah yang bisa mengelola emosinya secara proaktif menghadapi suatu stimulus. Oke, menarik apa yang dikatakan oleh Brother Saidi. Persis itu IR itu sebenarnya bicara mengenai proaktif. Oke. Dan nanti kita akan bahas apa itu IR ya setelah satu opini dari Bapak Victor di Jogja, Pak Antoni. Pemimpin itu tidak boleh khawatir untuk menyiapkan suksesor, katanya. Yes, nah itu. Kalau John Maxwell selalu bilang pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang bukan menciptakan lebih banyak bawahan, tapi menciptakan lebih banyak pemimpin berikutnya. Which is I love it. Thank you Bang. Terima kasih. Baik, Pak Antoni bisa bahas soal IR itu tadi sebelum nanti ini ada satu pertanyaan dari Ibu Zila dari Bekasi, Pak Antoni. Oke, ini ada Cak Gimbung. Hai Cak, Cak Gimbung bilang begini, leader yang high IQ adalah yang mampu memimpin dirinya, memimpin dan mengembangkan tim dan mengembangkan bisnis. Jadi 3, diri, tim, bisnis. I love it. Makasih banget. Nah, IR itu apa sih? Mari kita masuk dan ini menjadi PR untuk Anda pikirkan dan ini menjadi obat pintar Anda 1 minggu ke depan. Untuk Anda apa itu IR? IR itu singkatan dari E itu adalah event. Kejadian. Nah, kejadian itu bisa aktual, kejadian itu bisa muncul dari diri, eksternal, internal. Kejadian itu buat para pemimpin yang IQ-nya bagus selalu netral. Jadi tidak ada muatan positif atau negatif.
all kejadian is netral. Bahkan misalnya kita belajar dari Thomas Alva Edison waktu ketika labnya terbakar. Orang bilang, gila, berapa banyak tuh barang-barang ini dan sebagainya. Tahu nggak dia bilang apa? Baguslah. Karena dengan begitu semua kesalahan saya dibakar, jadi saya bisa mulai lagi dari nol. Wow. So, bayangkan gitu loh, pemimpin yang cerdas emosi bisa menyikapi seperti itu. Atau orang mengatakan, kesuksesan, wih keren banget sukses. Saya jadi ingat ini ada satu kisah yang menarik tentang seorang penyanyi yang luar biasa. Dan malam itu penampilannya prima, semua standing ovation. Tahu yang terjadi waktu ketika dia balik ke dalam ruang ganti, nangis. Nah, orang bingung dong. Suppose lu tersenyum, dapat begitu banyak bunga, dapat begitu banyak pujian dan sebagainya. Ya, karena yang saya pikirkan adalah, ini adalah penampilan puncak. Gimana caranya saya bisa mengulang seperti yang kejadian malam ini? Ini nggak akan gampang. Lihat ya. Jadi E itu event. All event is netral. And I want teman-teman yang mendengarkan, para bapak ibu listener kita, smart listener kita yang mendengarkan kita, belajar untuk melihat semua event itu netral. Semua kejadian itu netral. Nah, memang ada kejadian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, tapi itu netral. Buat yang menentukan berikutnya adalah angka terakhir, huruf terakhir R itu sebenarnya ada respon. Nah, bagaimana respon itu terjadi bergantung kepada A. A itu apa sih? A itu adalah bagaimana caranya kita appraisal. Bagaimana kita menilai. Bagaimana caranya kita memahami. Maka ini sangat penting. Jadi, yang menarik ketika kita belajar EQ, Mbak Tasya, saya pertama kali belajar tentang EQ, salah satu hal yang saya syukuri adalah EQ mengajari sebelum kita merespon, mengatakan, menyikapi sesuatu itu, kita harus belajar untuk menilai dan memahami apa yang terjadi. Jangan judging, jangan melabel, jangan cepat mengambil kesimpulan sebelum apa yang terjadi. Makanya ER itu menarik. E, event, A, appraisal, ER adalah response. Nah, inilah yang kemudian menjadi kisah yang menarik yang saya mau ceritakan dari kisah Jack Welch itu. Jadi Jack Welch ditanya, how come kamu bisa menjadi begitu pemimpin yang luar biasa? CEO terbaik lagi. Siapa yang menginspirasi Anda? Dia bilang, tahu, saya belajar dari atasan saya di mana pernah satu kejadian yang parah banget. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu dia sudah PhD. Waktu itu dia memimpin sebuah bagian dari, dia kan latar belakangnya teknik. Dan apa yang terjadi? Pabriknya itu meledak. Wow. Itu sampai tembus, dia cerita bagaimana itu sampai langit-langit itu tembus. Untung nggak ada yang mati. Nggak ada kecelakaan gitu. Tapi kemudian dia udah takut. Wah, ini alamat gue bakal dipecat nih. Kalau nggak dipecat, gue bakal dimaki-maki. Ini. Dan akhirnya dia penuh ketakutan melihat kejadian seperti itu. Dan memang kelalaian gitu. Dia mendatangi atasannya. Dan udah dipasang badan deh, apapun yang terjadi. Udah salah aja. Tapi atasannya. Jadi menggunakan, kalau kita belajar filsafat itu stoik, pertanyaan stoik gitu. Dari Socrates itu. Pertanyaannya kepada dia adalah gini. Pertama-tama adalah, saya pingin kamu mencari tahu apa yang menjadi latar belakang terjadinya ini. Yang kedua, bagaimana caranya supaya seperti ini tidak terjadi lagi. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita bangun? Kita kan pasti harus membangun kembali. Lebih baik supaya kejadian-kejadian ini tidak akan terjadi lagi. 3 pertanyaan itu yang saya mau, kamu boleh pulang, bawa kendaraanmu pulang ke rumah sambil kamu renungkan, besok-besok kita bikin rencana. Dia, astaga, saya berpikir udah bakal dipecat. Yang justru yang saya dilakukan adalah atasan saya bertanya dengan 3 pertanyaan itu yang menjadi perenungan sambil saya pulang, saya nyetir. Saya itu berpikir-pikir, gila ya punya atasan seperti itu. Gue nggak akan mengecewakan dia lagi. Dan dia bilang, atasan seperti inilah yang menginspirasi saya untuk bisa menjadi leader yang baik. Saya pingin anak buah saya juga bisa mengenang saya seperti itu. Keren nggak? Nah, saya mau ini bisa menjadi sebuah kisah yang menginspirasi kita, guys, Bapak Ibu, smart listener kita. Ya, mudah-mudahan ini juga akan membuat kita, sekali lagi, sebelum kita merespon, kita harus appraise dari sebuah kejadian. EAIR. Ya, kita dikasih 2 telinga, 1 mulut supaya kita lebih banyak mendengarkan 2 kali daripada berbicara kan. Perlu pahami eventnya, event is netral. Sebelum kita merespon, kita harus appraise dulu. Sebenarnya apa sih sebenarnya kejadian? Dan respon kita akan menjadi lebih bijak gitu loh terhadap situasi itu. Nah,
one last piece sebelum saya ini juga mumpung. Nah, buat para leader, saya minta izin juga kepada Mbak Tasya sekali lagi informasi kita, dan saya mengajak Mbak Tasya sebenarnya. Saya punya kedua keinginan. Keinginan pertama, saya nggak tahu apakah minggu depan saya pingin banget datang ke studio untuk siaran langsung sebenarnya dari sana gitu. Ya, bosan saya virtual online seperti ini bakal lebih seru. Saya lagi berpikir seperti itu, Mbak Tasya. Yang kedua, saya sedang mengajak Mbak Tasya juga, tapi mengajak juga untuk smart listener. Kalau Anda tertarik, belum pernah belajar EQ sama sekali, wow, ya itu namanya terlalu. Dan bulan ini kita di tanggal 25-26 Oktober, 25-26 Oktober, 2 hari secara khusus Anda dapat assessment, dapat tips, dapat teknik bagaimana caranya mengembangkan EQ Anda. So, kontak deh Mbak Fani, tanya Mbak Fani kita dengan senang hati akan membantu Anda di 0812 9805 4929. Saya ulangi ya, 0812 9805 4929. Baik. Dan mudah-mudahan Mbak Tasya punya waktu ya join. Pasti punya waktu Pak Antoni. Saya pasti ikutan. Tanggal 25 dan 26 Oktober 2021 ya. Silakan smart listeners, untuk Anda yang ingin ikutan, Anda bisa langsung catat tadi nomornya di Mbak Fani, atau Anda bisa langsung tanya di kontak WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Nanti kami akan informasikan ke nomor mana Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut seputar acara ini. Oke Pak Antoni, waktu kita sudah habis. Tapi ini ada satu pertanyaan dari Ibu Zila, cuma nanti kita akan bahas gitu ya di off air. Mungkin kita akan tanyakan gitu Pak Antoni, bisa dibales di WhatsApp kali ya? Boleh banget. Baik. Listeners, untuk Anda yang masih ingin bertanya, silakan. Anda masih bisa bertanya, nanti akan kami sampaikan kepada Pak Antoni, dan kami akan kirimkan untuk Anda via WhatsApp. Dan terima kasih juga sudah kepada Anda, smart listeners, yang ikut serta dalam perbincangan di hari ini, kepada Anda yang bergabung bersama kami di YouTube, Bapak Caesar Ilahi, kemudian Bapak Teguh, Bapak Habil, Bapak Yudikando, kemudian Bapak Sylvester Samandali, dan juga Ibu Dian Utari, dan juga dari Oppo A37. Waduh, jadi promosi nih saya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Mam Jogja yang baru ulang tahun ke-83. Pendengar setianya kita, wow, luar biasa. Terima kasih. Happy birthday, Mam. Yes. Oke, terima kasih juga kepada Pak Antoni yang sudah hadir dan juga sharing. Menarik sekali di hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, Pak. Sure. Dan smart listeners, kami berdua pamit. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Smart Emotion. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Antony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you